Agar tidak gagal paham, tolong saksikan terus, tonton terus video 13 menit ini. Maksudnya apa berita hoak itu? Selamat menyimak, menonton dan menyaksikan selama 12 sampai 13 menit ke depan. Jangan menonton yang hiburan melulu, bola, hiburan-hiburan lainnya dan sebagainya. Tonton juga berita-berita seperti ini, berita penting untuk dunia dan akhirat, agar kita dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar kita diridhoinya dan masuk ke dalam surga. Ridhoan Allah itu secepatnya bagi orang yang disediakan di surga yang luasnya langit dan bumi, luas pun langit dan bumi. Dia sudah menyantri di pesantren 7 tahun. Ketika dicek dalam membaca Al-Quran aja dia nggak becus ya. Nggak pakai ta'awudz, langsung bismillah tanpa ta'awudz. Itu kan kagak bener namanya itu. Dia nggak paham Islam gitu. Ya, jadi kalau dalam baca Al-Quran itu ta'awudz, bukan diawali dengan bismillah. Kita kuliah Al-Quran fasta'id billah itu, baca ta'awudz kalau membaca Quran. Dia di sini tidak membaca ta'awudz, tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi langsung bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dibahas oleh admin di situ bahwa dia dalam membaca kalimatnya juga salah, harusnya ibnu dibaca ibna, harus dibaca fil akhirati dia baca fil akhiratu. Kemudian tentang wajihan ini nggak dibahas di sini. Dalam satu konten saya pernah mendengar mereka itu orang Kristen ya, apakah Protestan dan sebagainya itu, kemuliaan Isa itu atau Yesus dari wajihan, bahwa dia terpandang bla bla. Jadi dengan terpandang itu otomatis jadi Tuhan gitu. Kalau dibilang Nabi Isa ini terpandang daripada nabi-nabi lain, dia kalah. Nabi Isa ini kalah gitu dengan Nabi Muhammad aja. Khususnya Nabi Muhammad SAW, dia kalah. Pertama, dia nggak selesai. Tugasnya itu nggak selesai. Dia terancam maut, mati disalib, kemudian diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit, bukan ke surga loh, ke langit. Nah di sini pupus ya, kalah dengan Rasulullah. Rasulullah itu sampai tuntas umur 30 tahun, 63 tahun, sudah mendirikan suatu kerajaan atau kekhilafahan. Sehingga khilafah ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, kemudian oleh Umar, kemudian oleh Utsman, kemudian Ali dan lain sebagainya, sehingga berkembang gitu menjadi Bani Umayyah di Timur Tengah maupun Bani Umayyah yang ada di Cordoba, Eropa. Dan berkembang lagi menjadi Abbasiyah, ya, menjadi kesultanan-kesultanan atau khalifah di Mesir, dan terbit khilafah Kekaisaran Utsmaniyah Ottoman gitu. Sampai sekarang ada di Indonesia Islam mayoritas ya. Kemudian di Malaysia, di Brunei, ya, di Pakistan, di Afghanistan, di Bangladesh dan sebagainya. Itu adalah negara-negara mayoritas. Belum lagi yang dari Maroko, Aljazair, ya, Sudan Utara ya, Mesir, itu termasuk negara mayoritas Muslim. Kemudian kalau di Iran itu Syiah ya Islamnya, bla 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 bla. Itu berhasil gitu. Kalau Nabi Isa sebenarnya gagal, itu yang berhasil justru Paulus gitu. Kalau Nabi Isa atau Yesus itu gagal ya gitu. Apalagi yang ada yang konsep Nabi Isa atau Yesus itu mati di tiang salib gitu. Atau oke, ada konsep yang lain, bukan beliau yang disalib sampai mati di tiang salib oleh tentara Roma, tetapi Yudas Iskariot. Tapi tetap Nabi Isa gagal, itu langsung diangkat ke langit gitu, dalam keadaan sehat walafiat, dia nggak tersiksa ya. Tapi dia gagal dan usianya baru 33, separuh dari Rasulullah SAW. Dan Nabi Isa belum sempat mendirikan kekhalifahan, kerajaan ya. Dia tidak punya pengikut yang bisa bela dia gitu ya, cuma 11 orang yang setia kepada dia kan ya, bla bla bla. Kalau konsepnya memang Yesus yang disalib, ternyata 11 muridnya ini kabur gitu, meninggalkan Yesus yang disalib sampai mati.
Kalau konsepnya bukan Yesus yang disalib tapi Yudas Iskariot, berarti yang 11 murid Nabi Isa ini atau Yesus ini bener. Ngapain lagi nungguin Yudas Iskariot dipalib, yang dia kabur, dan kabur itu kan bersamaan juga dengan Yesus sendiri bersembunyi, mengajak murid-muridnya itu menghindar dari dibunuh oleh Roma, tentara Romawi kan begitu. Kemudian murid-muridnya Yesus ini dibantai habis semua sama Paulus. Jadi yang berhasil di dunia ini, sampai misalnya Kristen ini berjumlah 2 miliar di dunia ini gitu ya, itu jasanya Paulus, bukan jasanya Yesus sih. Yesus selesai jasanya itu ketika beliau diangkat ke langit, ke surga, ke langit. Setelah itu wahyu-wahyu Allah yang turun kepada Nabi Isa atau Yesus itu termaktub di dalam perjanjian lama gitu. Nggak ada yang perjanjian baru. Perjanjian baru itu semua karangan Paulus yang dikutip dari perjanjian baru gitu. Jadi kalau di perjanjian baru ada kata-kata Yesus, kalimat-kalimat atau wahyu yang turunkan Allah kepada Yesus itu diambil dari perjanjian lama. Iya. Sementara perjanjian baru itu kan timbul ketika Yesus sudah nggak ada lama, bahkan 200-an tahun atau puluhan tahun gitu. Lebih dari 70 tahun misalnya baru timbullah itu Paulus yang mengaku nabi, sejak dalam kandungan udah jadi nabi. Sedangkan kriteria nabi itu bukan seperti sejarah Paulus yang begitu sadis, yang membunuh semua murid-murid Yesus. Masa nabi, calon nabi membunuh orang yang benar gitu. 11 murid Yesus kan orang yang benar ya, orang suci dikatakan nabi itu. Kenapa dibunuh oleh Paulus? Berarti ini bukan kriteria nabi, dia nggak lolos jadi kriteria nabi. Dan nabi itu harus diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat malaikat Jibril. Dia nggak ada hubungan dengan Jibril, dengan Ruhul Qudus, nggak ada, itu karangan dia semua. Jadi kalau dibilang Nabi Isa atau Yesus itu wajihan yang terpandang seluruh dunia, itu salah besar. Dia gagal sebenarnya, dia cuman tugasnya sampai umur 33. Dia berdakwah cuma 3 tahun menjelang beliau diangkat ke langit itu. Dari umur 29 barangkali dia udah mulai berdakwah tuh. Waktu wahyu diangkat jadi nabi, bla 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 bla. Sementara kehebatan beliau menyembuhkan orang sakit lepros, buta, sampai bisa melek orang mati. Jadi itu hanya kekuasaan Allah, mujizat dari Allah, bukan dia ya. Dia cuma lagi yang dapat mujizat gitu, yang bisa menyembuhkan orang buta jadi melek, orang mati jadi hidup. Itu hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkannya, bukan Nabi Isa alaihissalam. Dia sebagai hanya nabi yang punya mujizat gitu. Jadi kalau orang Kristen berdalih menuhankan Yesus atau Isa Al-Masih ini jadi Tuhan gara-gara dia terpandang wajihan dalam Al-Quran, dalam Al-Imran barangkali situ ayat keberapa begitu, itu hanya politik atau siasat mereka, iblis dajjal dan orang-orang Kristen Katolik. Dan ini untuk menuhankan, mensahkan, melegalkan dia menjadi Tuhan gitu. Ya, padahal untuk wajihan atau orang yang terpandang ini Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu lebih terpandang, walaupun belum sampai 2 miliar umat Islam di dunia ini gitu. Tapi bukan berarti dia tidak terpandang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan kaum muslimin itu sendiri di dalam mengembangkan Islam yang 1,8 miliar ini ya, belum sampai 2 miliar itu dengan cara damai, seperti di Indonesia ini, di Malaysia, Brunei dan sebagainya, itu termasuk Pakistan, Bangladesh ya, termasuk India ya, Afghanistan, dan di seluruh Timur Tengah itu secara damai sebenarnya gitu. Kalau misalnya Islam, kerajaan hegemoni Islam itu mengekspansi dunia-dunia lain, itu bukan hanya untuk mengekspansi, itu hanya mempertahankan diri gitu, ya, membebaskan rakyat dari kezaliman gitu.
Kan ada peraturannya itu pertama bla 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 bla. Kalau peraturan itu tidak dijalani itu diulang lagi, ya, dibatalin kemenangan Islam itu. Ya misalnya dia harus masuk Islam, ya, daerah itu harus masuk Islam. Kalau udah masuk Islam udah nggak usah perang. Kemudian pemerintahan itu diserahkan kepada pribumi itu. Gitu. Kalau itu nggak mau ya mereka harus yang opsi kedua harus membayar opti tunduk pada Islam gitu, kekuasaan Islam. Kalau kedua ini ditolak ya perang kan. Jadi Islam itu dalam menyebarkan Islam dengan tidak bukan dengan perang, dengan pedang bukan dengan kekerasan ya. Contohnya di Indonesia ini kan dengan dakwah bla bla bla. Kalau dari perang itu kan hanya mempertahankan diri. Jadi kalau dibilang Dajjal iblis Kristen Katolik dan sebagainya ini mau menuhankan Yesus dengan dalil surah Ali Imran yang menyatakan Nabi Isa al-Masih itu wajihan terpandang, mengalahkan keterpandangannya dengan nabi-nabi lain, itu salah total itu. Gatot gagal total gitu. Dibandingkan Rasulullah ya boleh dikatakan ya, Yesus ini belum ada papanya gitu ya. Bla 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 banyak gitu ya. Jadi justru yang hebat itu Paulus, ya. Tapi dengan cara keji, dengan cara menghalakan segala cara untuk memperbanyak umatnya sampai 2 miliar ini kan dengan segala cara gitu kan. Mengalah dengan segala cara gitu. Pembantaian di mana tuh di Cordoba itu. Pembantaian di dunia ini itu dilakukan oleh mereka, oleh Katolik dan Protestan. Bahkan antara mereka sendiri, antara Protestan dan Katolik ini membantai-bantaian begitu. Bla bla bla. Itu yang saya bantah daripada kiai dan ahli tafsir Al-Quran murtad di Makassar itu bohong. Dia kalau menurut tebakan saya, dugaan saya, ini orang ini dibeli Pak dia dengan Pajero atau Fortuner, dengan rumah mewah ya, dengan istri dikasih istri cantik dan uang banyak. Dengan iming itulah baru dia mengaku bahwa dia kiai dan ahli tafsir Quran yang murtad, bohong gitu. Dia mau duit sama dengan Taifuddin Ibrahim itu gitu. Atau si Muhammad Kece dan sebagainya itu kan semuanya dengan duit. Bla bla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riang gitu kalau gini murung. Murungnya itu murung, udaranya murung. Suhunya murung. Apa lihat begini. Ya banjir bandang sih nggak sampai ke tinggi kemari itu, nggak sampai lah gitu. Kan di sini ada jalan arteri itu, kayak benteng gitu yang membentengi daerah sini nih RW 2 dari banjir gitu. Daerah sini jadi mahal dulu sekitar ratusan ribu semeter, sekarang 5 juta juga nggak dijual Pak, bisa 10 juta semeter kalau sekarang di sini di RW ini masih RW 3 sih perbatasan dengan RW 2 ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan Pak ya.